Paris Saint-Germain menunjukkan kegilaan di musim ini yang rasanya begitu sulit dihentikan. Kedikdayaan tim asal Prancis itu membawa paradigma baru dalam sepak bola, yaitu strategi membangun tim dengan senyap melalui kerjasama tanpa pemain bintang yang melimpah. Banyak yang sudah mencoba menumbangkan pasukan Luis Enrique. Sebut saja Real Madrid, Bayern Munchen, dan Inter Miami. Semua tak berdaya di hadapan raksasa asal Prancis. Bukan sesuatu yang mengejutkan, karena telah sejak lama PSG membangun kerangka kuat untuk sampai ke titik ini. Namun jelas ada rahasia di balik alasan kejayaan PSG, terutama saat Luis Enrique menjadi arsitek mereka. Lalu benarkah sulit bagi klub lain menggoyahkan dominasi PSG di musim depan? Kami coba rangkum semuanya berikut ini. Luis Enrique, revolusi senyap di balik kejayaan PSG. Menjadi salah satu klub kaya raya di dunia dengan kepemilikan Qatar, tidaklah sulit bagi PSG mendatangkan banyak pemain bintang. Tercatat sejumlah nama seperti Zlatan Ibrahimovic, Neymar Junior, Edinson Cavani, Kylian Mbappe, sampai mega bintang Lionel Messi, semuanya pernah berseragam PSG. Namun fakta telah berbicara. Dengan banyak uang yang sudah digelontorkan selama bertahun-tahun, kehadiran para bintang itu nyatanya tak secara otomatis mendaratkan trofi Liga Champions yang diharapkan. Kekhawatiran itu memuncak saat Mbappe memutuskan pergi ke Real Madrid, dan banyak fans menganggap peluang PSG untuk mengangkat trofi si kuping besar menjadi semakin kecil. Namun justru dari kepergian Mbappe itulah awal kebangkitan PSG mulai terasa. Siapa lagi kalau bukan Luis Enrique, ex pelatih Barcelona dan timnas Spanyol itu langsung ditunjuk sebagai pelatih baru di awal musim ini. Namun dampaknya sudah sangat terasa bagi raksasa asal Prancis. Dengan visi berbeda, Enrique benar-benar mengubah paradigma membangun tim yang selama ini dilakukan oleh Nasser Al-Khelaifi. Sebuah syarat mengejutkan diberikan Luis Enrique kala dirinya mendapatkan telepon dari petinggi PSG. Pelatih Spanyol itu menegaskan bahwa kalau PSG menginginkannya sebagai pelatih, maka ia harus mendapatkan kebebasan dalam membangun tim sesuai skenario dan nilai-nilai yang dijunjungnya. Menurut Luis Enrique, kolektivitas tim menjadi kuncinya. Sang pelatih tidak merisaukan kepergian bintang besar semacam Messi, Neymar, atau Mbappe, karena sepak bola baginya adalah pencapaian tim yang digariskan dari kaki ke kaki. Pelatih Spanyol itu berkata, "Permainan kami bukan tentang membiarkan Mbappe melakukan apa yang dia inginkan. Itu adalah filosofi lama klub yang tidak pernah memenangi trofi utama," kata Enrique. Sang pelatih kemudian benar-benar membuktikan perkataannya itu. Ia mulai meracik tim dengan senyap tanpa banyak bicara. Luis membentuk tim di mana kekuatan kerjasama menjadi landasan utamanya. Tanpa bintang besar, pemain dominan, PSG lahir dalam mode baru ala Luis Enrique. Bersamaan dengan hal itu, sang pelatih asal Spanyol menegaskan mobilitas dan kemampuan beradaptasi pemain harus menjadi standar baru. Sebuah kegilaan saat pelatih berusia 55 tahun itu mengatakan bahwa setiap pemain harus menempati peran yang berbeda sesuai dengan kebutuhan pertandingan. Pada akhirnya, Paris Saint-Germain menjadi skuad yang sulit diterka oleh para lawannya. Hal itu juga yang dikuatkan oleh wawancara salah satu pemain PSG, Vitinha. Ia berkata, tim memulai musim dengan prinsip-prinsip yang sudah diasimilasi dengan baik, dan pelatih mencoba memasukkan lebih banyak mobilitas. Saat ini, pemain nomor 6 bisa jadi pemain nomor 8, bisa menjadi pemain nomor 10. Pemain nomor 10 bisa menjadi pemain nomor 6. Dan dengan para penyerang, Anda tidak pernah tahu apakah mereka ada di kiri, kanan, atau di tengah. Ini sangat sulit ditebak bagi lawan. Pelatih mencoba menerapkannya, dan saya pikir itulah kuncinya. Ini sangat sulit bagi tim lain untuk memilih apakah mereka akan menekan 1 lawan 1 atau tidak menekan dan memilih untuk tetap berada di blok rendah, kata gelandang PSG Vitinha dikutip dari RMC Sport.
Kegilaan PSG yang sulit berakhir. Setelah meraih treble termasuk trofi Liga Champions pertamanya, Marquinhos dan kolega tidak diberi kesempatan untuk melarutkan diri pada perayaan yang berlebihan. Luis Enrique tahu kalau tim lain terus menyusun skuad terbaiknya dan Les Parisiens tidak boleh lengah akan hal itu. Luis Enrique tentu ingin mempertahankan legasinya sebagai penguasa Eropa di musim depan. Ia selalu serius dalam setiap laga dan menekankan pentingnya kolektivitas tim dalam sebuah pertandingan. Terbaru, di tengah kemenangan melawan raksasa Spanyol Real Madrid, Luis Enrique berkata bahwa PSG saat ini menekankan kerjasama tim yang solid. Dalam sebuah wawancara, ia berkata, "Saya pikir saya sangat berani musim lalu ketika saya mengatakan bahwa kami akan memiliki tim yang lebih baik tanpa Mbappe. Saya masih berpikir kita lebih baik. Statistiknya ada di sana. Saya lebih suka memiliki 4 pemain yang masing-masing mencetak 12 gol daripada satu pemain yang mencetak 40 gol," ujar Enrique dengan nada percaya diri. Dicap jago kandang, PSG kini raja yang sesungguhnya. Selama bertahun-tahun, Les Parisiens mengukuhkan dominasi besarnya di kompetisi domestik. Sudah tak perlu dibicarakan banyaknya trofi Liga di lemari PSG. Nyatanya, anggapan itu terus berkembang seiring kegagalan raksasa Prancis itu menaklukkan kompetisi Eropa. Namun kini, di tengah performa tak terhentikan PSG, peraih treble dan pencapaian lainnya, semua pihak mengakui bahwa skuad asuhan Luis Enrique sangatlah berbahaya. Statistik mencatat dalam 6 bulan pertama di tahun 2025, skuad asuhan Luis Enrique berhasil mengemas total 105 gol hanya dalam 36 pertandingan usai pergantian tahun. Itu artinya PSG rata-rata mencetak 2,9 gol per pertandingan. Jumlah itu belum termasuk dengan raihan gol di Piala Dunia antar klub. Insting mencetak gol ditanamkan ke semua pemain. Pertahanan yang solid juga menjadi kunci dalam keberhasilan Les Parisiens. Dalam kacamata lain, terlihat dalam sejumlah momen Luis Enrique sangat keras dalam memberikan instruksi. Ia tak segan bersikap tegas dan hanya akan menurunkan pemain dengan performa terbaik. Dari sinilah kita tahu bahwa di balik layar, Paris Saint-Germain terus bekerja keras dalam senyap. Kesuksesan musim ini adalah cerminan bagaimana tim ini dibentuk dengan kekuatan yang saling bekerja sama. Lalu, bagaimana pendapatmu? Tulis di kolom komentar.